Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Masih kita pada pembahasan tentang takdir. Beliau mengatakan rahimahullah, wa naqulu lil 'asi al-muhtajji bil qadar. Dan kami katakan kepada seorang yang berbuat maksiat, kemudian dia berhujjah, berdalil dengan takdir. Setelah kita sebutkan tentang keimanan Ahlussunnah terhadap takdir Allah, bahwasanya Allah dialah yang mengetahui segala sesuatu, menulis segala sesuatu sebelum terjadinya, menghendaki segala sesuatu, dan tidaklah terjadi sesuatu di permukaan bumi, ketaatan maupun maksiat, kecuali dengan kehendak Allah. Dan bahwasanya apa yang dilakukan oleh seorang hamba adalah makhluk Allah, diciptakan oleh Allah, dirinya dan juga apa yang dia lakukan. Mungkin di sana datang sebagian orang yang dhaiful iman, orang yang lemah keimanannya, orang yang senang kefasikan, orang yang senang perbuatan maksiat, kemudian dia berdalil dengan takdir ini. Ketika dikatakan kepadanya dan didakwai, ya fulan, jangan engkau demikian dan demikian, hendaklah engkau melakukan demikian dan demikian, kemudian tiba-tiba dia berdalil, berhujjah dengan takdir untuk membolehkan kemaksiatan dan mengatakan perbuatan zina yang saya lakukan ini adalah ditakdirkan oleh Allah, perbuatan minuman keras ini sudah ditakdirkan oleh Allah, berdalil dengan takdir Allah untuk membolehkan kemaksiatannya, supaya dia terus melakukan kemaksiatan tersebut dengan alasan bahwasanya ini sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Perbuatan seperti ini, yaitu berhujjah dengan takdir atas kemaksiatan, maka ini adalah perbuatan yang batil. Kaidah menyebutkan bahwasanya takdir yuhtajju bihi fil masaib wa la yuhtajju bihi fi al-ma'ayib. Bahwasanya takdir ini dijadikan hujah di dalam musibah. Kita terkena musibah, sakit, ya, atau kesandung, maka silakan kita berdalil dengan takdir. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah, dan apa yang Allah lakukan, apa yang Allah kehendaki, ya Allah SWT akan melakukannya. Ini yang bermanfaat. Kalau seseorang ingat dengan takdir Allah ketika dia mendapatkan musibah, maka akan sangat berpengaruh di dalam kedamaian hatinya. Makanya Allah SWT mengatakan, ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah menimpa sebuah musibah kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah SWT akan memberikan hidayah kepada hatinya. Siapa orang ini? Dia adalah orang yang ditimpa musibah, kemudian dia mengetahui bahwasanya ini adalah dari Allah, ditakdirkan oleh Allah, kemudian akhirnya dia bersabar dan meminta pahala dari Allah, bermanfaat, berdalil dengan takdir atas musibah yang menimpa kita, kedamaian, ketenangan, kebahagiaan. Taib. Adapun di dalam masalah ma'ayib, aib-aib dan juga kesalahan dan juga kemaksiatan, maka tidak boleh kita berdalil dengan takdir, meskipun keyakinan kita bahwasanya itu adalah bagian dari takdir Allah SWT. Taib. Di sini Syekh memberikan beberapa hujjah, bantahan kepada orang yang berbuat maksiat kemudian dia berdalil dengan takdir. Beliau mengatakan, limadza lam tuqdim 'ala at-ta'ati muqaddiran anna Allah Ta'ala qad katabaha lak? Kenapa engkau tidak melakukan ketaatan? Ya, sekarang dia berbuat maksiat kemudian berdalil dengan takdir. Kenapa enggak melakukan ketaatan saja, kemudian mengatakan bahwasanya Allah telah menulis ketaatan ini untukmu? Berbuat ketaatan, melakukan sholat, melakukan infak, ya, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian mengatakan bahwasanya Allah telah menulis dan mentakdirkan ini untukku. Kenapa tidak melakukan yang demikian? Fa innahu la farqa bainaha wa bainal ma'siyah fil jahli bil maqdur qabla suduril fi'li mink. Karena tidak ada di sana perbedaan antara hal ini, yaitu melakukan ketaatan kemudian berdalil dengan takdir. Tidak ada perbedaan antaranya dan antara maksiat. Maksudnya adalah tidak ada perbedaan antara ketaatan tadi dan juga maksiat
bahwasanya dua-duanya kita sama-sama tidak tahu apa yang akan terjadi sebelum kita melakukan hal ini. Baik maksiat maupun ketaatan, sama-sama kita tidak tahu apa yang akan keluar dari diri kita. Tapi kenapa memilih yang maksiat, bukan memilih yang taat? Padahal sama-sama dua-duanya kita tidak mengetahuinya sebelum itu kita lakukan, dan dua-duanya sama-sama ditakdirkan oleh Allah SWT. Ya, maka ini berarti di sana ada hawa nafsu. Di sana ada hawa nafsu. Kenapa dia membedakan antara yang ketaatan dengan kemaksiatan? Padahal dua-duanya sama-sama kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan, dan dua-duanya sama-sama ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah. Kenapa tidak milih ketaatan saja? Walihada lamma akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sahabata bi anna kulla wahidin qad kutiba maq'aduhu minal jannati wa maq'aduhu minan nar, qalu afala nattakilu wa nad'u al-amal. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengabarkan kepada para sahabatnya bahwasanya masing-masing dari kita telah ditulis, ditetapkan tempat duduknya di surga atau tempat duduknya di neraka. Artinya masing-masing sudah diketahui dia termasuk min ahlil jannah atau min ahlin nar. Dia termasuk penduduk surga atau penduduk neraka. Mereka mengatakan, kalau demikian, kenapa kita tidak pasrah saja? Kalau memang ini sudah pasti masuk neraka, ini masuk surga, ini masuk neraka, ini masuk surga, kenapa kita masing-masing tidak pasrah saja, berdiam diri, kemudian kita meninggalkan amal? Qala, apa kata Nabi SAW? Dan mungkin ini adalah pertanyaan yang ada pada sebagian kita. Kalau memang semuanya sudah ditakdirkan, kenapa kita beramal? Sudah kita tinggalkan amalan, kita tunggu. Maka jawabannya apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, la, jangan. Itu jangan pasrah seperti yang kalian pahami. Jangan kalian meninggalkan amalan. Tapi apa kata Nabi? I'malu. Setelahnya beliau mengatakan, i'malu. Hendaklah kalian beramal. Bukan meninggalkan amal. Beramallah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Karena masing-masing dari kita akan dimudahkan untuk menuju kepada takdirnya. Dimudahkan untuk apa yang dia diciptakan untuknya. Maksudnya adalah akan dimudahkan untuk menuju takdirnya. Kalau memang dia adalah diciptakan oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam surga, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan penduduk surga. Sebaliknya, orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam neraka, maka akan dimudahkan baginya untuk melakukan amalan-amalan yang memasukkan dia ke dalam neraka. Ya, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Hendaklah kalian beramal, karena masing-masing dari kalian akan dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang dia ditakdirkan untuknya. Baik, berarti ini jawaban Nabi SAW untuk para sahabat dan juga untuk kita semua. Hendaklah orang yang berbuat maksiat dan dia berdalil dengan takdir tadi merenungi yang diucapkan oleh Nabi SAW di sini. Ya, kita disuruh untuk beramal soleh, dan masing-masing dari kita akan dimudahkan untuk melakukan amalan yang bawa dia kepada takdirnya. Baik, demikianlah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan insyaallah kita bertemu kembali pada pertemuan yang selanjutnya pada waktu dan keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.